program untuk membuka akses lapangan pekerjaan kepada seluruh warga NU dimanapun berada. Kita memfasilitasi untuk mereka yang masih belum punya pekerjaan, masih menganggur ataupun masih serabutan, itu kita kasih akses pada pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dan cocok untuk mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di kanal kesayangan kita tentunya, kanal resmi pengurus besar Nahdlatul Ulama, TVNU, Televisi Nahdlatul Ulama. Ini ada 5.000 orang di sini yang ikut bertepuk tangan. Baik, hari ini kita akan membincang satu hal yang dalam waktu dekat akan mungkin warga Nahdlatul Ulama akan saksikan, terutama juga nanti akan live streaming tentunya di TVNU. Akan dilangsungkan Rakernas Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau LPNU. Nah, hari ini kita akan kulik bersama bagaimana sebenarnya persiapan dari Rakernas LPPBNU itu sendiri dan juga seperti apa konsep besar yang diusung tahun ini, khususnya program kerja dari Lembaga Perekonomian PBNU itu sendiri. Baik, sudah hadir bersama saya Bapak Tiovan Ari Widagdo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Tiovan tapi tidak mau dipanggil Bapak, beliau maunya saya panggil Mas saja gitu. Mas Tiovan, bagaimana hari ini sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Tiovan sudah berkenan hadir. Ini Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga di sampingnya sudah hadir Gus Ahmad Rifki, Ketua Panitia Rakernas LPPBNU yang perdana ya kali ini. Iya, Gus, di periode ini, betul. di periode ini tentunya sebuah kehormatan kita bisa berbincang dan kita kulik bersama terkait Rakernas itu sendiri, Gus Rifki. Siap. Sebenarnya karena ini memang Rakernas yang perdana, Gus Rifki. Bagaimana dan juga apa konsep besar secara utuh dari Rakernas yang diusung tahun ini? Izin Ketua. Ya. Memang ini perdana di periode kita di bawah Ketua Pak Tiovan, Mas Tiovan, sesuai amanah Ketua Umum, kemudian para Waketum Habib Hilal, kemudian para Ketua jajaran bidang ekonomi, kita harus segera mengadakan Rakernas, konsolidasi. Konsep acara kita bungkus sersan, serius tapi santai, dalam artian harus ada output, harus ada efek, yang pasti efek positif untuk keberlangsungan berjalannya program yang sudah dicanangkan Pak Ketua nanti bisa jelaskan program-programnya. Konsep acaranya kita mengambil tema, Mbak Ulan, temanya adalah membumikan ekonomi Nahdlatul Ulama. Yang kita paham bahwa memang tidak bisa dipungkiri kekurangan kita sebagai ormas terbesar punya kekuatan luar biasa, tetapi untuk konsolidasi ekonominya masih perlu supporting, kemudian pembinaan, mentoring, dan lain-lain. Kami di LPNU dan alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua Rakernas kali ini benar-benar ingin mempadu-padankan dan mengeratkan hubungan serta program-program yang memang layak kita angkat bersama, kita nasionalkan bersama. Insya Allah ada beberapa program tadi barusan diarahkan oleh Ketua Ning Alisa Wahid yang memang mentor kita, koordinator kita. Beliau bilang ada salah satu ketua PCNU Sumeneb yang dari 2004 itu mengkonsepkan satu BMT. Dari awal modal 400.000 sekarang sudah luar biasa, dan itu dijelaskan secara detail oleh beliau dan menggugah semangat kita juga. Kebetulan juga dihadiri Ketua, tadi disaksikan langsung, itu betul-betul layak kita apresiasi dan kita nasionalkan dalam artian programnya. Begitu, dan insya Allah diadakannya itu 3 hari 2 malam, jadi kita punya banyak waktu untuk bersilaturahim, mengkonsolidasikan, kemudian juga forumnya juga kita bikin hidup gitu, dan insya Allah mudah-mudahan ini berkah dan manfaat. Oke, dalam kurun waktu 3 hari ini waktu yang lumayan lama. Apa saja sebenarnya rincian acaranya? Oke, diawali dengan pasti kita santai-santai di welcoming dinner, yaitu pada Kamis malam Jumat, setelah para peserta dan panitia juga check-in, mendaftarkan diri gitu kan. Kemudian di situ juga insya Allah ada beberapa pengurus yang akan mempresentasikan program yang sudah dicanangkan oleh ketua,
Dan ini program super prioritas dari ketua dan kita satu komando dalam artian menjalankan tugas-tugas ini dengan baik dan insya Allah dengan baik dan benar. Kemudian juga nanti 28-nya itu Jumat, insya Allah Jumat pagi akan langsung dihadiri oleh Ketum Kiai Yahya, ketum kita, kemudian juga ada beberapa tamu-tamu undangan, dan insya Allah setelah istirahat, sholat Jumat, makan siang, kemudian dilanjut dengan beberapa agenda penting. Kemudian nanti di finalisasinya, pasti itu mungkin seharian bisa sampai malam, karena memang kita maksimalkan, kita optimalkan waktu yang ada, mumpung semua pengurus, LP dari tingkat PW, kemudian PC, Lembaga Perekonomian sangat-sangat antusias untuk menghadiri acara ini. Karena lagi-lagi ini acara perdana di periode kita ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Artinya yang nanti akan menjadi peserta adalah pengurus LP dari seluruh PW dan juga PC. Betul. Selain itu, apakah ada undangan lain, undangan umum begitu? Ada beberapa yang memang kita undang khusus untuk pembukaannya. Ada juga memang yang untuk 2-3 orang itu untuk pemateri. Salah satunya adalah Pak Yusuf Hamka yang nggak lain dan nggak bukan adalah Ketua PBNU. Kemudian insya Allah Ning Ali Sawahid membersamai walaupun memang ada agenda dari London, insya Allah secara online dan tamu-tamu yang lain. Oke, ini menarik sekali karena memang ambience dari semua PW dan juga PC ini sangat luar biasa, sangat tinggi luar sekali. biasa. Betul. Khusus diundang. Betul, khusus diundang. Oke, berikutnya untuk persiapan ini sudah bisa menghitung hari dan juga menghitung jam. Betul. Bagaimana persiapan sejauh ini, Gus Rifki? Persiapan sarana prasarana alhamdulillah sudah mencapai 85%. Saat ini ketika kita syuting ini pun tim kami kita bagi beberapa pengurus panitia sedang technical meeting di Hotel Borobudur dan insya Allah akan diadakan di Hotel Borobudur Jakarta dari tanggal 27 sampai 29. Dan insya Allah dihadiri juga, konfirmasi kalau salah Ketua, ada perwakilan dari cabang itu sekitar 150 cabang yang sudah confirm dan terus bertambah, still counting. Terus kemudian dari PWNU itu sudah 25. Nah, dari data ini memang juga tertera bahwa ternyata tidak semua PW dan PC sudah mempunyai lembaga perekonomian. Dan di sini juga tadi arahan dari Ning Alisa sangat jelas untuk kita menggenjot agar program ekonomi ini bisa berjalan dengan baik di periode Ketum Gus Yahya. Oke, baik. Terima kasih Gus Rifki. Saya akan sedikit beralih ke Mas Tiafan, ini Ketua LP PBNU. Ini menarik sekali, tadi akan dibahas program kerja dan juga beberapa pokok bahasan utama karena memang PW dan juga PC itu akan hadir. Betul. Sebenarnya apa saja program kerja yang dicanangkan dari Lembaga Perekonomian sendiri, Mas Tiafan? Baik, terima kasih Mbak Wulan. Jadi kalau dari Lembaga Perekonomian PBNU sendiri, kami memang memiliki beberapa program strategis untuk pemberdayaan ekonomi NU. Kita ada 3 pilar. Jadi yang pertama, pilar pertama itu adalah pemberdayaan ekonomi warga NU, jamiahnya. Terus kemudian yang kedua, pilar kedua itu pemberdayaan ekonomi untuk kelembagaan NU-nya. Terus kemudian yang ketiga itu pemberdayaan ekonomi untuk pesantren. Jadi 3 pilar utama ini yang kita urusi. Lalu di program pemberdayaan ekonomi umat atau warga NU sendiri, kita punya 3 program strategis. Yang pertama itu kita mencanangkan program untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Nama programnya itu Bisa Kerja. Bisa Kerja itu intinya program untuk membuka akses lapangan pekerjaan kepada seluruh warga NU dimanapun berada. Kita memfasilitasi untuk mereka yang masih belum punya pekerjaan, masih menganggur ataupun masih serabutan, itu kita kasih akses kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dan cocok untuk mereka. Itu nanti programnya itu melalui Bisa Kerja, termasuk selain memberikan akses ke lapangan pekerjaan, kita juga melatih mereka untuk memiliki skill-skill yang mana skill-skill itu tentunya dibutuhkan di industri kerja, sehingga mereka bisa bekerja namun dengan skill yang dimiliki. Itu program Bisa Kerja, itu program yang pertama. Terus kemudian program pemberdayaan warga NU yang kedua itu ada namanya Bisa Bisnis. Kalau Bisa Bisnis itu lebih kepada memfasilitasi warga NU yang sama targetnya, mereka masih belum memiliki pekerjaan atau masih serabutan yang jiwanya dagang. Karena setiap orang kan pasti dibagi 2.
Ada yang satu jiwanya profesional, maka ikutnya tadi programnya bisa kerja kan. Terus ada yang program yang kedua itu yang tentunya sebagian orang ada yang jiwanya bisnis atau dagang. Nah itu kita arahkan untuk program yang bisa bisnis. Jadi kita ajari mereka berbisnis mulai dari nol seperti apa. Kita ajari berdagang. Kalau mereka belum tahu mau bisnis apa nanti akan kita arahkan. Terus kemudian kalau belum punya modal kerja nanti kita bisa fasilitasi untuk permodalannya. Nah ini tentunya dua program yang bisa kerja dan bisa bisnis ini benar-benar memfasilitasi mereka warga NU yang memang masih membutuhkan lah ya secara ekonomi day to day-nya seperti apa kan gitu kan, butuh pemasukan dan sebagainya. Nah itu fasilitasi dari dua program kerja ini. Kalau bisa kerja itu targetnya insya Allah sampai akhir periode kita bisa memfasilitasi 1 juta warga NU untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Terus kemudian yang bisa bisnis juga sama, memfasilitasi 1 juta warga NU untuk bisa berdagang. Terus program yang ketiga itu namanya UMKM Roket, brandingnya. Meroket ini, menarik. Meroket, jadi biar mudah diingat dan tentunya harapan kita brand itu juga doa kan, UMKM NU-nya meroket gitu loh. Amin. Nah itu lebih ke program untuk warga NU yang sekarang sudah memiliki usaha. Jadi warga NU yang sudah memiliki usaha itu kita akan fasilitasi mulai dari mentoringnya, pendampingannya, terus kemudian akses pasarnya kita bisa support, terus kemudian akses permodalan itu juga bisa kita fasilitasi juga. Nah tentunya yang tadinya sudah punya 5 karyawan misal nih warga NU kita yang punya bisnis atau dia dagang ya, punya 5 karyawan, harapannya dengan program ini bisa scale jadi 15 karyawan atau 20 karyawan. Di mana satu program ini antar yang lain akan nyambung karena yang ikut program UMKM Roket ini dia ikut program ini dan berkembang, maka dia akan rekrutmen karyawan baru kan gitu. Nah karyawan baru yang direkrut itu akan diambil dari program yang bisa kerja tadi. Jadi nyambung sebetulnya. Jadi ada ekosistem ekonomi di sini, looping di sini yang mau kita buat. Nah jadi antar satu program dengan yang lain itu akan sangat nyambung sekali. Nah itu 3 program utama itu kalau untuk pemberdayaan ekonomi umat. Terus kemudian kalau untuk pemberdayaan ekonomi kelembagaan itu bisa dari sisi PBNU, PWNU atau PCNU. Nah itu kita ada inisiasi-inisiasi seperti BUMNU yang nanti kita juga sama fasilitasi PC-PC yang sudah memiliki usaha-usaha, apa sih yang dibutuhkan oleh mereka nanti juga akan kita support. Kita juga akan mendorong PC-PC yang memang belum memiliki badan usaha untuk bisa memiliki usaha. Di mana nanti pendapatan juga akan masuk ke kelembagaan kan. Nah jadi itu salah satu yang kita dorong juga, dan PBNU kebetulan ada satu program strategis juga yang sudah kita mulai namanya BUMNU Grosir yang pilotingnya itu ada di Jember. Kebetulan salah satu yang menggawangi juga beliau ini Gus Rifki. Jadi ini program yang nanti harapannya bisa ikut menjadi stimulus bagi para pengurus NU di daerah untuk bisa membuat hal-hal yang serupa. Dan kita juga melihat banyak sekali PCNU yang sudah memiliki program-program yang sangat bagus dan sudah berjalan lama, dan tentu kita ingin mendorong mereka untuk bisa lebih berkembang lagi. Dan kita juga akan misal kayak tadi yang sudah di-mention ada PCNU yang programnya bagus, ya kita akan berikan contoh ini kepada PCNU yang lain sehingga bisa saling menginspirasi satu sama lain dan giat ekonominya lebih gerak di sisi pengurus di level bawah. Nah itu untuk yang pemberdayaan ekonomi kelembagaan. Kalau pesantren tentunya program-program yang mana bisa membuat para pesantren-pesantren di daerah-daerah itu bisa berdaya secara ekonomi. Jadi program satu dengan yang lain akan bersinergi satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, ini menarik sekali ini Mas Tiovan. Karena memang konsepnya utuh besar gitu ya untuk program kerja dari LPBNU ini dalam kurun waktu 5 tahun, harapan kita bisa tercapai semuanya ya. Amin. Oke, nah tadi kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan juga oleh Gus Rifki tadi, bahwa memang
warga NU kita ini sangat besar sekali. Mungkin di sebuah kesempatan Gus Yahya pernah menyampaikan 59 sekian persen warga Muslim Indonesia adalah warga NU gitu. Nah, sebenarnya di tengah warga NU yang begitu banyak jumlahnya dan juga tentu banyak potensinya, apa sebenarnya hambatan dan tantangan terbesar khususnya di bidang perekonomian di Jamiah kita ini, Mas Theovan? Kalau kita bicara ekonomi Jamiah atau warga NU itu kan sebetulnya gimana caranya NU ini bisa memfasilitasi mereka untuk bisa apa? Yang pertama, yang belum punya pendapatan jadi punya pendapatan. Ini basic ekonomi ya, level basic ekonomi. Yang tadinya nggak punya uang intinya gitu, punya pendapatan bulanan, ya kan? Yang belum kerja ya dia bisa dapat pekerjaan sehingga setiap bulan dia dapat uang. Itu yang basic yang paling pertama. Terus kemudian basic yang keduanya adalah warga kita kan paling banyak itu kan dagang ya, warga NU ya. Baik itu yang levelnya ultra mikro sampai yang besar, artinya basisnya perdagangan juga. Nah itu juga sama, artinya bagaimana memfasilitasi mereka agar usahanya semakin berkembang. Karena ya kalau kita bicara ekonomi ya pendapatan dia bulanan kan, yang tadinya misal udah punya pekerjaan, misal gaji setara UMR, ya gimana caranya lewat program-program yang kita buat besok bisa naik 3 kali lipatnya UMR kan gitu kan. Nah itu basic kita bicara ekonomi kan gitu. Sama yang paling penting ya jangan sampai warga kita itu bingung besok tuh mau makan apa karena nggak punya beras, apalagi karena pinjol. nggak punya ya gitu kan, apalagi kalau udah kepepet ya kan masuknya ke pinjol dan sebagainya itu kan gawat. Nah itu kita bicara paling basic di situ, sehingga program yang kita buat yang tadi sudah saya sampaikan itu saya fokuskan untuk menyentuh ke sana. Jadi kita benar-benar tadi sesuai tema Rakernas juga membumikan ekonomi NU ya. Yang paling simpel kalau kita bicara ekonomi ya itu kita membuat bagaimana agar warga NU itu besok nggak bingung mau makan apa, ibaratnya gitu aja. Itu program yang kita fokuskan tuh ke sana salah satunya. Nah terus kalau tantangan sendiri tentu kalau kita lihat untuk warga NU yang mayoritas dan besar sekali itu masalah akses. Kalau saya lihat akses tuh akses apa? Akses informasi masih terbatas kalau di daerah. Terus akses informasi termasuk pekerjaan, ya kan? Sesimpel kadang ada di satu sisi ada industri yang membutuhkan pekerja, nah dan dia untuk mencari talent yang ini masih bingung ke siapa gitu. Nah di satu sisi ada sebetulnya warga kita yang membutuhkan pekerjaan yang dia sebenarnya talentnya gitu. Jadi gap informasi ini salah satunya yang menjadi problem besar bagi warga kita, akses informasi, terus kemudian akses akses permodalan, capital, permodalan kalau yang mereka dagang, terus akses ke pasar ya kan, kalau mereka bisnis mau punya produk keripik mau dipasarin kemana gitu kan, kadang kan problemnya seperti itu. Jadi sebetulnya bottom line-nya itu adalah problem paling mendasar itu akses dan juga akses to knowledge. Knowledge itu artinya wawasan. Jadi masih banyak warga kita yang wawasan atau ya karena berbagai banyak hal ya faktornya itu masih rendah, sehingga itu yang perlu kita dorong agar mereka punya wawasan lebih. Karena kalau basic wawasannya sudah oke, mereka akan gampang untuk nyari akses capital, akses to market dan sebagainya, itu akan sangat gampang sekali. Nah kalau saya lihat lebih ke sisi akses sebetulnya problem ekonomi paling dasar untuk warga kita gitu. Oke, Mas Theovan ini kan seorang expert di bidang IT atau teknologi. Adakah nanti memang program yang memang akan diintegrasikan untuk mempercepat seluruh tadi konsep besar dari lembaga perekonomian? Tentu arahan dari Ketua Umum juga sangat jelas bahwa untuk mengakselerasi pemberdayaan ekonomi NU sekarang sudah harus menggunakan cara-cara yang yang maju lah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan tentunya teknologi informasi atau digital itu kan salah satu cara untuk mengakselerasi. Program tadi yang saya sampaikan itu beberapa itu juga salah satunya nanti juga akan semuanya kita sinergikan dengan teknologi. Misal kayak yang bisa kerja ini nanti kita ada platform di mana seluruh warga itu untuk mengakses, mereka butuh kerjaan, dia bisa mengakses ke platform ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Terus pelatihan juga sama. Terus nanti untuk yang
program Bisa Bisnis untuk apa namanya pelatihan usaha, terus akses permodalan dan sebagainya, semua juga fasilitasinya akan menggunakan apa namanya media-media apa teknologi digital juga, termasuk yang tadi UMKM Meroket itu juga sama. Jadi expertise yang secara personal saya bidangi itu juga akan kita apa namanya implementasikan untuk mengakselerasi program-program ekonomi, pemberdayaan ekonomi NU ini bisa meningkat atau tercapai tujuannya itu lebih cepat. Itu juga kita lakukan. Oke Mas Tiavan, ini luar biasa sekali pemirsa TV NU. Hari ini saya sangat excited untuk berbincang dengan Mas Tiavan dan juga Gus Rifki. Karena apa? Karena Gus Yahya juga menggarisbawahi bahwa salah satu visi terbesar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini adalah kemandirian ekonomi Jamiah NU. Nah, ini tentunya sangat fokus dan juga menjadi lokus pekerjaan dari LPPBNU itu sendiri, Mas Tiavan. Lalu bagaimana lembaga perekonomian ini nanti akan menerjemahkannya dalam kebijakan dan juga langkah-langkah strategis dari visi Gus Yahya? Ya, tentu sejak awal kami apa namanya diminta untuk apa namanya ikut mengembangkan perekonomian NU melalui LPNU itu banyak apa hal yang sudah disampaikan oleh beliau kepada kami, sehingga program-program yang tadi kami apa paparkan itu kami sampaikan salah satunya juga memang menurunkan dari visi misi beliau terkait kemandirian ekonomi. Karena sekali lagi memang kemandirian ekonomi menjadi apa challenge yang besar sekali untuk NU. Kalau kita flashback sebetulnya kan semangat kemandirian ekonomi itu bahkan ada sebelum NU melalui Nahdlatul Tujar, di mana para ulama kita terdahulu, para pendiri NU itu juga awalnya menggaungkan atau membuat semangat namanya Nahdlatul Tujar itu ya tahun 1918. Nah, itulah yang menjadi embrio bagaimana kemudian bahwa ekonomi itu juga menjadi bagian penting dalam dakwah apa namanya kita di NU ini. Jadi memang tugas yang sangat besar sekali untuk LPPBNU bagaimana menerjemahkan apa visi misi pemberdayaan ekonomi dari para apa kiai-kiai kita. Disinilah kami bekerja bersama-sama di seluruh pengurus LPPBNU untuk bisa mencapai tujuan itu bersama-sama. Jadi ya tugas yang besar, kita tentunya butuh semangat dan apa namanya ya kerja keras yang luar biasa untuk mewujudkan itu gitu. Dan mohon doanya juga pada seluruh warga NU ya dimanapun berada. Tugas ini nggak mudah, tetapi kalau kita mendapatkan dukungan, kita didoakan oleh banyak apa namanya warga NU dimanapun berada, insya Allah itu menjadi spirit kami untuk mau apa namanya bisa bekerja lebih keras lagi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Tiavan. Sebelum kita akhiri nanti dengan closing statement, saya akan kembali ke Gus Rifki lagi. Ini kembali kita ke Rakernas ini Gus Rifki. Berapa hari menjelang Rakernas, apa sebenarnya harapan dari Rakernas yang digawangi tahun ini? Harapannya pasti pertama peserta hadir dengan antusias, bahkan kalau bisa membeludak tidak apa-apa. Insya Allah panitia dengan antusiasme kami juga akan siap menyambut, insya Allah dengan baik, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Sejatinya kami terenyuh juga dengan kabar-kabar dari pengurus PC, LPNU, PW, LPNU di berbagai daerah, ada cerita katanya dari teman-teman sekretariat kita, bahwa ada yang semangat sekali dari ujung Sulawesi sana harus menempuh perjalanan 7 jam pakai kapal kecil, kemudian baru darat, dari darat baru naik pesawat. Itu kami mendengarnya sangat luar biasa sekali perjuangannya, dan mudah-mudahan itu menjadi pemecut semangat kami agar mensukseskan Rakernas Perdana di bawah komando Mas Tiavan. Mudah-mudahan bisa pun ketika mereka pulang, para peserta pulang, pengurus LP, PW, dan PC ini membawa oleh-oleh. Bukan sekedar oleh-oleh fisik yang dibawa, tapi benar-benar program konkret yang bisa diterjemahkan, bisa dikerjakan, dan bisa dieksekusi langsung oleh beliau-beliau. Karena memang nggak bisa dipungkiri sumber kekuatan kita, grassroots kita, yaitu beliau-beliau lah yang di bawah, yang di PC, di LPWNU, bahkan di MWC dan Ranting. Oke, baik, terima kasih banyak Gus Rifki. Sama-sama. Baik, Mas Tiavan mengakhiri sesi kita hari ini bincang-bincang terkait LPNU dan juga persiapan Rakernas. Mungkin bisa menyampaikan closing statement sekaligus pesan untuk seluruh warga NU yang menyaksikan melalui kanal TV NU. Ya, tentu apa namanya harapan kita semoga dengan Rakernas ini bisa menjadi tonggak bagi kebangkitan apa namanya ekonomi NU,
Karena setelah ini kita akan bergerak cepat untuk mengakselerasi ekonomi warga Nahdien. Dan tentu kalau saya bangkit dan bertumbuh, bangkit ekonomi NU dan kita tumbuh bersama-sama. Amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Yofan, Gus Rifki. Luar biasa sekali pemirsa TV NU. Jangan kemana-mana dan tentunya saksikan terus seluruh rangkaian acara Rakernas LP PBNU hanya di kanal televisi Nahdlatul Ulama. Saya Wulansari, TV NU. Allahumma fiq ila qomit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.